Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang kami hormati Al-Mukarramah Ibu Dr. Hajah Gita Gunawati MPD dan keluarga besar sebagai pembina pendiri yayasan, semoga beliau dan keluarga sehat walafiat, dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Ketua Yayasan Gus Ais, Gus Ahmad Musa Usulur, para pimpinan yang lain, pesantren, SMP, SMA, dan juga seluruh Bapak Ibu, para wali santri kelas 9, dan pastinya juga anak-anak kita kelas 9. Semoga semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semua, sehat Bapak Ibu? Masih betah di masjid? Masih, alhamdulillah. Udah gerah apa gerah banget? Gerah banget. Bersyukur kita kepada Allah hari ini diizinkan hadir di masjid dalam acara yang mulia. Bersyukur kepada Allah atas kelulusan putra putri kita kelas 9. Alhamdulillah. Tadi kita sudah menyimak penyampaian sambutan dari Gus Ais, dari Ibu Ya, dan juga sudah melihat penampilan anak-anak kita. Sungguh ada harapan besar di hati kita semua. Semoga bangsa ini ke depan makin kuat, amin. Semoga bangsa ini ke depan makin hebat, makin jaya, karena generasi penerusnya adalah orang-orang yang ulet, kuat dalam menempuh pendidikan 3 tahun di pesantren dan nanti akan berlanjut ke jenjang-jenjang berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang 15 atau 20 menit saya bicara. Lebih-lebih dikit mohon maklum ya Bapak Ibu ya. Saya pengen kita merenungkan ayat yang di depan itu. Bagus banget ini. Kalau paham ayat ini secara pas, dijiwai, dihayati, anak-anak kita soleh-solehah semua insyaallah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila suzu famsuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sudah dibaca tadi, sengaja saya ulang. Barangkali kita perlu mempertajam pemahaman akan ayat ini. Di ujungnya jelas Allah akan mengangkat
Derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Tapi pertanyaannya, gimana caranya supaya benar-benar terangkat derajat itu, supaya benar-benar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Anak-anakku dengerin, penting banget ini. Anda mampu menafsirkan ayat ini dengan baik, mampu mengamalkan, insya Allah berkah, sukses dunia dan akhirat. Amin. Syaratnya Bapak Ibu, dari pertama mesti kita mulai. Wahai orang-orang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepadamu, tafassahu fil majalis, kalau ada yang mengatakan lapangkanlah tempat-tempat duduk, lapangkanlah majlis-majlis, ada orang datang mau belajar, kasih tempat, kasih kesempatan. Apa maksud ayat ini? Maksudnya, dalam mendapatkan derajat tinggi tadi itu, seorang pelajar mesti mau menolong orang lain. Mustahil dia dapat derajat yang tinggi kalau dalam belajar yang pelit. Mustahil dia dapat derajat yang hebat sebagaimana tertera di depan ini kalau belajarnya dia cuma mikirin diri sendiri. Kan tadi itu drama contohnya begitu Pak, ya kan? Ayat Quran itu, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu, lapangkan, kasih. Bu, Ibu, kasih. Pak, kasih. Bukan cuma anak kita orang tua. Kalau pengen punya anak yang solih, yang derajatnya tinggi sesuai dengan ayat ini, fafsahu, lapangkan, kasih. Konteksnya sebenarnya bukan cuma tempat duduk. Dalam beragam kitab tafsir, seorang ayah yang pengen punya anak berilmu, beriman, derajatnya tinggi, dia mesti banyak menolong orang lain. Itu kuncinya. Saya kasih contoh Paman Sabu, ya Allah yarham. Ayah anda beliau, Ki Haji Muhammad Ahsan itu luar biasa. Jual tanah di daerah Jawa bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk bikin masjid di Jakarta. Kalau ada khatib yang khutbah di tempatnya terlambat terus datangnya karena nyenteng gitu Pak, naik angkot dan lain-lain, dibeliin motor Pak sama beliau. Paham ayat ini soalnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Akhirnya apa yang terjadi? Putra putri beliau, masya Allah, luar biasa, paham akan ilmu agama. Jadi mesti kompak Bapak Ibu. Siapa yang pengen putranya, putrinya menjadi anak-anak yang soleh, ilmunya bermanfaat, beriman kepada Allah, derajatnya tinggi, kunci yang pertama, pelajarnya mesti berupaya menolong orang lain, dan kita juga sebagai orang tua mesti begitu. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Pertolongan Allah itu akan senantiasa bersama hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Maka titip ke anak-anakku kelas 9 dimanapun Anda belajar, Fastabiqul khairat itu bukan saling mengalahkan terus kita yang menang dia yang kalah terjatuh, bukan. Fastabiqul khairat itu yang berprestasi di depan ini, yang tadi maju itu, ilmunya supaya manfaat, berkah buat yang lain, semua terangkat. Itu namanya fastabiqul khairat. Kalau ada dua pedagang, satu pedagang, dua pedagang ada pada tempat yang relatif sama,
Fastabiqul khairat itu maksudnya adalah gampang Allah mentakdirkan seseorang belanja ke warung manapun, yang penting semuanya diberkahi oleh Allah. Fastabiqul khairat itu bukan mesti ke warung saya ya, kalau ke dia nanti bahaya, pokoknya warung sebelah harus bangkrut. Itu bukan fastabiqul khairat. Yang pintar harus saya doang ya, bukan begitu dalam agama. Yang cerdas harus saya doang lah, bukan begitu dalam beragama. Kita semua mesti punya satu sifat yang luar biasa. Apa itu? Sifat Allah Al-Mu'in, penolong. Kita juga mesti jadi hamba-hamba Allah yang penolong. Kunci yang pertama, saya ingin ulangi lagi, kalau kita benar-benar pengen yarfa, sebab ini jawab syarat, nggak mungkin ada ini kalau nggak ada sebelumnya. Konteks bahasa Arabnya begitu. Yarfa itu mestinya yarfa'u, tapi dibaca yarfa'i. Kenapa? Karena sebelumnya wa idza kilang suzu fam suzu bil amr, akhirnya yarfa. Tapi karena dia akan diposolkan, as-sakin idza hurika bil kasri, dibacalah yarfa'il. Yarfa'i harusnya bil mudhari yarfa'. Goyang-goyang dikit gak apa-apa ya Pak ya? Apa-apa, aku udah pada jago sebenarnya nama sorotnya, saya juga tahu itu. Jadi kunci pertama itu, kalau sudah menolong orang lain, baru yaksahillahu lakum, dapat tuh rezeki buat nurunin anaknya ada. Hidup itu seperti selalu dimudahkan oleh Allah, karena kita memudahkan orang lain. Man yassara ala mu'sirin, siapa orang yang memudahkan orang yang sedang kesusahan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan hidup dunia dan akhirat. Serius Pak. Yang bikin sulit orang lain, yang bikin pusing orang lain, siap-siap suatu saat dibikin pusing oleh Allah Subhanahu wa taala. Serius. Itu sudah sunatullah. Siapa memukul pasti dipukul. Siapa mencaci pasti dicaci. Siapa menghina pasti dihina. Dan yang bahaya itu bukan dipukul tapi memukul. Yang bahaya itu bukan dihina tapi menghina. Tapi urusan memudahkan urusan orang lain, yang paling hebat tentu yang memudahkan. Yang kedua, selain menolong orang, mudahkan urusan orang lain dalam rangka pengen punya anak soleh, ilmunya manfaat, derajatnya tinggi. Wa idza qila suzu famsuzu, kalau diminta berdiri maka berdirilah. Maksudnya apa nih? Nggak jelas. Ngomongin tadi majlis kok jadi disuruh berdiri, maksudnya apa? Maksudnya ayqumu ila sholati wa ghairiha minal khairat. Itu maksud ayat itu. Berdirilah untuk salat. Kalau sudah terdengar suara adzan, oh Pak, halo, punten, tadi kata ibu ya pas nanya bapak ibu atau mungkin Gus Ais, anak-anak kita 2 minggu di rumah rajin gak sholatnya? Alhamdulillah, pakai nada yang berbeda ya Pak. Rajin gak tahajudnya? Rajin gak puasa Senin Kamisnya? Rajin. Sebenarnya doanya benar, nggak salah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tapi ujungnya di waj'alna lil muttaqina imama. Punten, ibunya bangun jam 3 apa jam 2? Halo, Bu. Apa jam 1, Bu? Belum tidur. Maaf banget. Maksud saya, yuk kita bareng-bareng. Di pesantren itu anak-anak 3:30 sudah dibangunkan. Saya sih ikut-ikut aja kalau saya sih.
Anak-anak bangun, saya ikut bangun. Kalau masalah soleh, saya kalah lah sama bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak ibu mah pasti udah soleh banget lah. Saya cuma ikut-ikutan anak-anak. Anak-anak zuhur ya saya ikut zuhur gitu. Kalau saya, kalau bapak mau beda, emang udah mantap lah pokoknya. Tapi punten bahasanya, kita itu pengennya jadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, kalau makmumnya orang bertakwa, imamnya gimana dong? Harus lebih bertakwa lagi. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadi sekarang punten berhenti menyuruh anak sholat. Wah kacau nih Pak, ya ini beritanya. Berhenti menyuruh anak sholat dengan lisan, tapi mulai contohin. Bu, kalau ibu ngajak anak sholat itu udah siap, udah rapi, udah mandi, udah mantep. Nak sini sholat. Maghrib, mama pengen denger kamu jadi imam, kamu jadi imam. Insya Allah kalau begitu mah, wa ja'alna lil muttaqina imama. Pilihan anak yang qurratu a'yun tadi dapat insya Allah. Punten. Nah, sholat subuh. Tapi kita bapak masih sambil goler. Nah, subuh. Nanti ayah belakangan. Pokoknya kamu aja dulu. Kamu kan anak pondok. Kalau gitu ya beda. Kalau gitu nggak waja'alna lil muttaqina imama. Maaf ya, jangan kesinggung Bapak Ibu, jangan. Ini menyinggung diri saya sendiri. Maka bismillah, saya berupaya ngikutin anak, tahajud, ngikutin anak, tahajud. Kecuali kalau sedang tugas keluar, karena saya berangkat sebelum subuh keluar. Atau saya ada tugas yang lain, atau sedang sakit. Apa sebab? Ayat Qur'annya jelas. Baik, kita lanjut sedikit lagi. Pertama kuncinya kalau pengen yarfa, pertama mesti mau menolong orang. Punten, orang tua yang tidak pernah menolong orang lain, padahal anaknya sedang mondok, padahal anaknya sedang belajar, maaf, sulit buat yarfa, sulit. Sepinter apapun anaknya, yes, sepinter apapun anaknya. Karena ayat Qur'annya begitu. Tapi lihat orang-orang tua dulu, gak punya uang dia, tapi ke rumah ustadz itu, maaf bukan ke saya nih, jangan salah paham. Ke rumah ustadz itu mungkin bawa buah pepaya. Dulu kan zamannya pertanian Pak, bawa singkong. Uang gak punya nih, Pak Kiai, Pak Ustadz, maaf saya gak punya uang, tapi ini ada hasil panen. Apa sebab? Mereka sadar ayat ini. Ada tetangga yang maaf kurang makan, dia kasih. Ada yatim, dia kasih. Tidak perlu diomongin, cukup hatinya bergetar, ya Allah, saya sedang punya anak yang lagi mondok, yang lagi pesantren, yang lagi belajar. Ilmu itu minta dari Engkau ya Allah. Saya pengen anak saya punya ilmu manfaat, bukan cuma sekedar ilmu. Insya Allah ya Pak. Yang kedua, mudahkan urusan orang lain, jangan persulit. Ada persulit repot. Wa idza ilang suzu pang suzu. Kalau disuruh salat terdengar kumandang adzan, melangkah dengan cepat untuk memenuhi panggilan adzan salat. Bapak Ibu, kenapa pengen punya anak soleh yang pengen yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sedalam itu sebenarnya ayat ini, bukan cuma sekedar naik derajat belajar, naik derajat beriman, bukan. Tapi imannya buktikan qumu ila sholati wa ghairiha minal khairat. Diri kuat sholat dan kebaikan-kebaikan yang lain. Kalau bisa paling dulu kita, insya Allah. Wa idza ilang suzu. Yang terakhir,
Kalau pengen punya anak yang yarfa, berusaha untuk tidak membuat sakit hati guru-gurunya. Punten, bagaimana ceritanya punya ilmu yang bermanfaat kalau menyakiti hati gurunya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Persoalan mondoknya dimanapun, bismillah, mangga. Yang paling penting niatnya satu, bukan sekedar pengen urusan dunia doang, tapi niatnya pengen melaksanakan perintah Allah. Karena Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Niatnya karena Allah. Soal jadi dokter segala macam, insya Allah akan tetap manfaat kalau niat pertamanya karena Allah. Anak kita tuh nanti jadi dokter yang salih salihah, jadi tentara ABRI yang salih salihah, jadi apapun bisnismen yang salih salihah. Kalau saat mondoknya, belajarnya, sekolahnya, niatnya lillah karena Allah, kuncinya. Saat niatnya tidak lillah, berat. Kalau cuma dunia, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Sesungguhnya wa ma, dan tidaklah kehidupan dunia ini illa lahun wa la'ib, cuma sekedar bercandaan, cuman sekedar permainan. Maka kalau tidak niat karena Allah, berat. Bapak saya hakul yakin dulu mondokin anak di sini niat karena Allah. Buktinya anak-anak bapak kuat 3 tahun, alhamdulillah. Sekarang mangga lanjutkan. Yang lanjut di sini, alhamdulillah. Yang di luar tetap semangat untuk terus berjuang, niatnya menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda boleh menjadi tentara Allah dengan memakai baju tentara. Anda boleh menjadi junudullah, tentara Allah, dengan memakai baju dokter, memakai baju atau profesi apapun, tapi niatnya tetap lillah karena Allah. Dan itu mesti sama seiring dengan orang tuanya. Anaknya niatnya bagus, orang tuanya bagus, tapi nampak-nampaknya wajah-wajahnya di Bapak Ibu semua wajah-wajah orang soleh semua. Amin ya rabbal, yang niat-niatnya bagus. Punten, itu saya sampaikan sengaja supaya saya dan kita semua sadar persis bahwa tidak mudah yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Tapi setidak-tidaknya kalau kita pernah mendapati anak 2 minggu di rumah kendor sholatnya, sebenarnya ada 5-6 bulan yang sholat anak kita itu bagus di pesantren. Alhamdulillah. Tetap bersyukur Pak. Ada orang tanya saya, mana anak pesantren? Pulang ke rumah malah malas. Oh, begitu ya Pak? Iya. Marah-marah ya Pak? Malas. Kalau nggak mondok Pak, bukan 2 minggu malas ya Pak, bertahun-tahun malas ya Pak. Serius. Saya bersyukur punya anak yang mondok, anak-anak saya mondok. Bukannya apapun saya tahu sholatnya terjamin. Alhamdulillah. Soal nanti bagaimananya, rukun syarat dan lain-lain belum pas, itu proses, nggak apa-apa. Sedang proses belajar, kita sampaikan terus. Tapi kan namanya proses, kadang tertangkap, kadang belum, kadang perlu diulang, kadang mendapat perhatian, itu biasa. Yang jelas dia tetap fi aunillah, dalam pertolongan Allah, firidallah, dalam ridha Allah. Kenapa mondok? Salahnya pun sholatnya diterima, mondok lagi belajar. Ngantuknya pun jadi zikir. Bapak jangan pandang remeh anak-anak yang terus zikir terus tahu-tahu fulles gitu. Tahu-tahu hilang aja. Zikir itu Pak, beda itu. Meskipun kelihatannya tidur, padahal aslinya merem Pak.
Artinya seluruh aktivitas anak itu kalau dia dalil barokah insyaallah. Ibu kebagian di rumah. Punten, ini mah bohong mungkin. Misalnya ibu gak pernah tahajud, ini mah bohong. Aslinya saya sering tahajud. Ibu misalnya gak pernah tahajud, anaknya tahajud, ibu dapat. Alhamdulillah. Punten bapak jamaahnya mungkin cuma sekali, anak-anak 5 kali, bapak dapat. Kalau gitu Pak Kiai, saya nggak usah jamaah berarti. Bukan, jangan salah paham. Maksud saya betapa beruntungnya punya anak yang mondok. Kalau jamaah mah ya jamaah. Saya rasa kesimpulannya, saya sangat bersyukur saya melihat wajah-wajah yang sangat ceria dari anak-anak kita, dari para bapak ibu semua. Doain ya Pak, doain anak-anak kita, doain pesantren, doain kita semua. Yang membuat anak pandai soleh itu bukan kiai, bukan guru, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan bapak ibu juga, bukan Allah. Maka memintalah, berdoalah kepada Allah. Mari kita, karena bapak sudah tengok ke belakang, saya juga paham. Udah siap belum panitnya? Udah ya? Udah lapar belum Pak? Kalau belum saya lanjut nih. Udah ya? Udah aja dah. Baik. Bu, yang musuh ya Bu, jangan mikirin yang lain-lain. Kita berdoa, doain anak kita. Yang paling keren itu doa bidhahil ghaib, doa dari kejauhan. Nanti saat anak kita dimanapun, apalagi yang di sini dari rumah, doa ditembus itu ke arah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdina biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah, yadullahi fawqa aydihim, faman nakatha fa innama yankusu 'ala nafsihi, wa man awfa bima 'ahada 'alayhi Allah fasil bihi ajran 'azima. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna nuzlan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma ij'al awladana awlad salihin wa salihat. Allahumma ij'al awladana awlad salihin wa salihat. Allahumma ij'al awladana awlad salihin wa salihat. Min ahlil ilmi wal khairat, min ahlil ilmi wal khairat, min ahlil ilmi wal khairat. Ya Allah yang maha menggenggam seluruh hati manusia, mohon di masjidmu yang mulia ini kami bermohon kepada Engkau, mohon jadikanlah anak-anak kami semua anak-anak yang qalbunya dekat kepada Engkau, yang hatinya senantiasa tertarik kepadamu. Dimanapun mereka belajar, semoga mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Ya Allah yang maha menentukan arah hidup manusia, mohon jadikanlah anak-anak kami yang senantiasa Engkau hidayah, Engkau bimbing, kemanapun melangkah ada dalam bimbingan, kemanapun berjalan mendapat petunjuk-Mu. Ya Allah, kami sadar anak kami bukan milik kami, hakikatnya milik-Mu. Maka Engkau yang maha kuasa akan menjadikan apapun terhadap anak-anak kami. Mohon kalau boleh berharap, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Meskipun ya Allah kami sadar mungkin tahajud kami kurang, sholat duha kami kurang, baca Quran kami mungkin lalai, berbuat baiknya kami mungkin sedikit, bersedekah kami mungkin tidak, atau mungkin kami malah pelit sama orang, atau mungkin kami malah malas berjamaah.
Tak ada kebahagiaan yang paling membahagiakan buat kami kecuali kami mempunyai anak yang soleh dan soleh, yang senantiasa berdoa dalam kesendirian, mendoakan kami supaya dosa-dosa kami yang makin lama pasti makin tua dan rentah secara fisik, tapi dosa bisa jadi makin banyak. Tapi kalau kami punya anak-anak soleh, mereka akan memintakan ampunan untuk dosa-dosa. Kami sadar ya Allah, dunia ini desa sebentar, kampung sekejap, yang lama adalah akhirat. Kalau bukan anak soleh yang nanti kami tinggalkan di kehidupan dunia ini, sungguhlah merugi kami. Kalau bukan anak yang berdoa, kalau bukan anak yang beramal baik yang kami tinggalkan di kehidupan dunia fana ini, sungguh celakalah kami. Maka dengan segala kerendahan hati di masjidmu yang mulia dan agung ini, mohon kau berkenan menjadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang dekat hatinya kepada Engkau. Zaman ini kami tak tahu akan kemana arahnya ya. Godaan sangat besar, sangat banyak. Dunia nyata, dunia maya, semua sangat menggoda. Gemerlapnya menyilaukan, bahkan membutakan mata setiap orang yang mandang. Tapi mohon dengan sabar, Engkau tidak membutakan mata anak-anak kami akan gemerlapnya dunia. Engkau tidak membutakan hati anak-anak kami akan gemerlapnya sosial media. Mohon ya Allah, kuatkan hati mereka tetap melangkah di jalan kebenaran, meski secara fisik mungkin mereka berada jauh dari kami. Ya Allah, kami para guru telah berupaya melakukan yang terbaik, tapi kami sadar pasti banyak kekurangan di sana sini. Mohon ampun atas kehilapan kami sebagai orang yang Kau tentukan menjadi pendidik. Kami bersyukur terpilih oleh menjadi pendidik, menjadi pengajar di pesantren. Tapi kami juga berharap semoga apa yang kami ucapkan, apa yang kami sampaikan, apa yang kami contohkan selama itu baik, semoga tembus ke hati anak-anak kami dan diamalkan oleh mereka. Namunlah apabila ada ucapan kami, perbuatan kami, sikap kami yang justru buruk terlihat oleh mereka, mohon itu diabaikan oleh mereka dan tidak diikuti. Akhirnya kami dengan segenap kerendahan hati, bahkan kerendahan diri, berharap kepada Engkau di masjidmu yang mulia ini. Semoga anak-anak kami bersesuaian dengan hadis kekasihmu yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Apalah jadilah hidup seseorang kalau hidupnya tak manfaat? Akan jadi apa manusia kalau ada di dunia ini lisannya tak manfaat, matanya tak manfaat, telinganya tak manfaat, akhlaknya tak manfaat? Sungguh kecelakaan besar nanti. Maka mohon dengan sabar, dengan segala kerendahan hati dan kerendahan diri sekali lagi ya Allah, mohon jadikan anak-anak kami mendapatkan ilmu yang manfaat, hidupnya manfaat untuk dirinya, untuk keluarga, untuk tetangga, untuk agama, bahkan bangsa dan negara. Semoga permohonan kami yang lemah ini, keterbatasan ibadah kami menjadi hijab kadang buat kami, keterbatasan pengetahuan kami terkadang menjadi hijab buat kami, tak tembus doa kami. Tapi Engkau yang maha menentukan. Kami akui kami orang yang banyak dosa, tapi Engkau yang menentukan. Kami yakin masjidmu tempat paling mulia di dunia ini, pesantren salah satu tempat termulia juga di dunia ini. Orang yang hadir di sini lebih dari 40 orang. Ad-du'a'ul arba'in kadu'a'il waliyin. Doa 40 orang seperti doa seorang wali. Semoga di siang hari menjelang zuhur ini doa-doa kami Engkau kabulkan ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya rasa itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Selamat sekali lagi buat anak-anak semua kelas 9. Anda luar biasa. 3 tahun bertahan pesantren. Selamat belajar lagi. Jangan pernah menyerah. Gapai ilmu yang barokah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.